Breaking news. Dua polisi terdakwa unlawful killing Laskar FPI divonis bebas. Kalau tim penasehat bang, kalau kamu sama tim penasehat bang, abang ini. Kamera tengah, kanan, kiri. Alhamdulillah, terima kasih. Akhir. Kita melihat dari jenazah yang kita mandikan, ya, itu ada luka tembak. Luka tembaknya ini semuanya terarah kepada jantung korban dan lebih dari satu tembakan. اشهدوا أنهم من أهل الخير 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 اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد وتقبل شهادتنا هذه يا الله واجعل شهادة طيبة مباركة حمدة مرضية مبرورة برحمتك يا أرحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar. Yang dimaksud, baik aspek hukum ataupun yang lainnya, kami sangat mendukung pada berbagai pendapat dan pernyataan yang telah disampaikan oleh para pakar di bidangnya, baik oleh para pakar hukum, pendapat para ulama, juga ormas-ormas yang kapabel di bidangnya. Oleh karena itu, kita mendorong dan berdoa kepada Allah, semoga segalanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan sesuai dengan koridor yang berlaku di Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, tepatnya di ayat yang ke-72, Allah mengungkap janji akan menampilkan dan membuka segala hal yang terkait dengan tindak tanduk manusia, termasuk potensi-potensi kejahatan yang mungkin terjadi, atau bahkan dalam kasus tertentu, semisal pembunuhan misalnya. Allah berfirman, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika engkau pernah melakukan satu tindakan pembunuhan, lalu engkau berselisih paham, berseteru siapa dan bagaimana itu terjadi untuk menemukan pelakunya. Nah, dan Allah berjanji, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, sebaik apapun itu kemudian ditutupi, atau sekuat apapun itu kemudian mencoba untuk diarahkan pada aspek-aspek yang tidak terkait dengannya, kata Allah, semua akan diungkap dengan cara yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya,
Bila bukan di dunia, maka di akhirat semua akan terbuka. Rajim, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan. Kejadiannya sudah sangat jelas. Anak-anak ini ditembak. Satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, bermusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Dan sebetulnya setelah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan bikin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan Breaking news. Dua polisi terdakwa unlawful killing Laskar FPI divonis bebas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan kepada dua personel polisi, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin, yang menjadi terdakwa kasus unlawful killing Laskar Front Pembela Islam pada Jumat 18 Maret. Dalam sidang putusan, kedua terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin bersalah melakukan tindakan pidana, penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran merujuk pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum. Menyatakan kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanto. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan melepaskan kedua terdakwa dari tuntutan hukum dan memulihkan kedudukan, hak dan martabat. 6. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum, ucap Hakim Ketua. Kedua terdakwa tidak menghadiri langsung sidang yang digelar sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Barat itu. Mereka diwakili kuasa hukumnya Heni Yosodiningrat. Majelis hakim kemudian menanyakan pendapat kuasa hukum terdakwa soal putusan tersebut. Henry menyatakan penerima putusan majelis hakim diketahui Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin dituntut 6 tahun penjara dalam sidang tuntutan pada 22 Februari 2023. Menuntut agar majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, sebut jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan Yasmin dan Fikri sebagai anggota polisi telah abai dalam menggunakan senjata api, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan, ucap jaksa.
Tim kuasa hukum kedua terdakwa kemudian memutuskan untuk mengajukan pledoi atas tuntutan tersebut.